Jadi alat dan bahan yang kalian perlukan, yang pertama ada pensil dan penghapus. Yang kedua, kalian perluin gunting. Yang ketiga, kalian perluin spidol. Di sini kalian boleh pakai spidol yang ukuran besar maupun kecil. Yang keempat, kalian perluin tim X cair. Yang kelima, kalian perluin 2 buah lem, yaitu slow tip bening dan double tip. Yang keenam, kalian perluin pilox yang clear atau yang bening. Jadi ini opsional, kalau misalnya kalian nggak pakai juga nggak apa-apa. Yang ketujuh, kalian perluin penggaris. Untuk pewarnanya di sini bebas, kalian boleh pakai apapun, baik itu pensil warna, cat air, brush pen, atau krayon dan spidol warna. Cuman kali ini aku bakal gunain spidol warna dan krayon untuk pewarna aku kali ini. Untuk krayonnya aku bakal pakai yang mereknya Titi. Selanjutnya, kalian perluin buku gambar. Kalian juga bisa pakai karton putih sebagai alternatif lainnya kalau misalnya kalian gak ada buku gambar. Yang terakhir, kalian perluin label kosong atau kertas minyak. Tapi kalau misalnya kalian gak ada juga gak apa-apa. Jadi langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Kalian siapin dulu buku gambar atau kertas karton, selanjutnya kalian siapin juga pensil, dan langsung saja. Pertama-tama kita gambar terlebih dahulu pola gambar BT21-nya. Di sini aku bakal memulai dengan menggambar koya. Kalau misalnya kalian gak bisa gambar, kalian boleh banget ikutin langkah-langkah gambar yang aku buat saat ini. Semoga bisa membantu kalian semua. Yang kedua, aku bakal gambar tata. Caranya kalian gambar terlebih dahulu love, lalu kita lanjut ke gambar badannya, lalu motif baju dari si tata tersebut. Dan yang terakhir, kita gambar mata dan mulutnya. Yang ketiga, aku bakal gambar Cimi. Maaf kalau misalnya pengucapan namanya salah. Yang keempat, aku bakal gambar Mang. Yang kelima, aku gambar Shoki. Yang keenam, aku gambar Coki. Di sini aku bagi menjadi 2 versi. Yang pertama bentuknya seperti es krim, dan yang kedua gambarnya biasa. Ini gambar yang biasanya. Selanjutnya aku gambar fan atau fun, aku juga nggak tahu cara bacanya. Yang ke-8 aku bakal gambar koya lagi, cuman ini bentuk versi yang berbeda. Yang ke-9 aku bakal gambar Mang kembali dalam bentuk versi yang berbeda juga. Selanjutnya aku gambar Tata, cuman dalam versi yang berbeda juga. Dan yang terakhir aku gambar RJ.
Jadi kayak gini hasil gambarnya. Setelah itu kita lanjut ke tahap penebalan. Di sini kalian gunain spidol, kalian boleh gunain spidol yang besar maupun kecil tergantung gambar yang kalian buat. Oh iya, kalau misalnya kalian bertanya-tanya kenapa gambarnya beda sama yang aku praktekin tadi, sebenarnya sama, cuman klip video yang ini terhapus, jadi terpaksa aku gambar ulang. Setelah selesai di tahap penebalan, kita lanjut ke tahap pewarnaan. Di sini aku gunain spidol warna yang kecil kayak gini untuk mewarnai setiap bagian gambar yang kecil-kecil ukurannya. Di sini aku mulai dengan warna pink untuk mewarnai lidah si BT21-nya dan warna merah juga. Setelah itu aku lanjut ke warna kuning untuk mewarnai setiap motif bulat-bulat dari baju BT21-nya dan memakai warna biru juga. Selanjutnya kita pakai warna coklat untuk mewarnai setiap tangan dan kaki RJ-nya dan dilanjutkan dengan warna pink untuk menambah efek blush on di pipinya. Untuk tahap selanjutnya sama, kalian tinggal ikutin aja sesuai apa yang aku praktekkan. Setelah bagian kecilnya selesai aku warnain dengan menggunakan spidol, aku lanjut ke tahap pewarnaan dengan menggunakan krayon. Untuk tahap ini kalian boleh gradasin warnanya maupun enggak, jadi sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Setelah gambarnya selesai kalian warnain semua, kita lanjut ke tahap penebalan. Di sini kalian gunain pensil kaca, pensil penebal. Kalau misalnya kalian nggak ada kedua bahan tersebut, kalian bisa ganti dengan pensil biasa saja. Jadi kayak gini hasilnya. Karena di video sebelumnya banyak yang bilang gak ada pilox, jadi kali ini aku mau contohin dengan menggunakan slot tip. Caranya, sebelum itu kalian harus usahain gambar stiker kalian harus lebih kecil daripada ukuran slot tipnya. Seperti yang aku contohin sekarang, tujuannya agar stiker yang kalian hasilkan bisa lebih rapi, karena cuma perlu satu kali pengeleman, gak perlu didoublein 2 kali. Jadi langsung aja kita tempelin slot tipnya ke stikernya, lalu kita gunting menurut gambar stiker yang kita buat. Usahain dalam pemotongan stikernya kalian harus kasih jarak sedikit, jadi nggak langsung potong menurut gambar yang kalian buat.
Jadi kayak gini hasil stiker dengan menggunakan selotipnya, hasilnya bakal lebih glossy. Selanjutnya untuk stiker yang ukurannya besar, aku bakal semprotin dengan menggunakan pilox. Di sini kalian harus wajib banget pakai pilox yang warnanya clear atau warnanya bening. Kalian bisa banget beli pilox ini di toko bangunan ataupun online shop lainnya seperti Shopee, Tokopedia, dan semacamnya. Perlu diperhatikan dalam penyemprotan pilox ini, kalian wajib banget lakuin di luar ruangan atau meminta bantuan dengan orang tua kalian. Jadi ini hasil setelah aku piloxnya, hasilnya juga sama, dia bakal ngasilin efek glossy. Setelah itu kita langsung lanjut ke tahap pemotongan. Di sini kalian siapin terlebih dahulu gunting, lalu kalian gunting stiker kalian. Cara guntingnya juga sama seperti yang tadi. Kalian kasih jarak gitu, jangan langsung digunting pas di garis gambarnya. Jadi di sini ada salah satu stiker yang aku buat kurang rapi, jadi aku bakal tutupin kesalahannya dengan menggunakan tim X cair. Dan kayak gini hasilnya. Setelah itu kita siapkan label kosong atau kertas minyak juga boleh. Lalu kalian siapkan juga double tip dan potong double tip. Kemudian tempelkan pada setiap stikernya. Setelah semua bagiannya tertempel dengan double tip, lalu kalian buka sisi double tipnya, lalu kalian tempel pada label kosong stikernya. Jadi kayak gini hasil stikernya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.